Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Tekla Fernandes dengan NIM 22120092. Saya dari kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan membuat video kuis 1 tentang algoritma dan pemrograman 1. Untuk soal yang pertama, jelaskan struktur program C++. Struktur program C++ atau kode blocks itu yang pertama ada tanda 2 garis miring judul program. Tetapi judul program di sini itu bersifat opsional, yang artinya bisa ada, bisa tidak, boleh dicantumkan ataupun tidak dicantumkan juga tidak menjadi masalah karena tidak akan mempengaruhi program. Terus yang kedua ada tanda tagar include iostream atau sertakan iostream. Ini merupakan kode program untuk mengakses perintah input atau output, contohnya code atau chain. Selanjutnya ada using namespace std, terus ada tanda titik koma. Selanjutnya ada int main atau fungsi utama atau integer, yakni tipe data angka bulat. Selanjutnya ada tanda kurung kosong. Ini merupakan tempat untuk kita bisa mengisi parameter untuk fungsi, namun tidak dibutuhkan, maka dibiarkan dalam keadaan kosong. Selanjutnya ada tanda kurung kurawal pembuka atau blok pembuka. Di dalamnya ada code berisi deklarasi statement 1, statement 2, dan statement 3 yang merupakan komentar. Dan di akhir statement deklarasi itu ada tanda titik koma. Tanda titik koma atau semikolon itu sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma pada saat melakukan coding. Selanjutnya ada return null atau pernyataan pengembalian kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir. Nah, selanjutnya jika ada blok pembuka maka ada blok penutup atau tanda kurung kurawal penutup. Tanda kurung kurawal pembuka dan penutup itu menyatakan bahwa kode yang diapit oleh 2 kurung kurawal ini itu adalah berada dalam satu ruang lingkup atau scope dan jika ada tanda kurung kurawal pembuka maka pasti akan ada tanda kurung kurawal penutup. Kedua tanda kurung kurawal pembuka dan penutup ini itu menyatakan bahwa kode yang diapit oleh 2 kurung kurawal tersebut itu berada dalam satu ruang lingkup atau scope dan semua kode di dalam blok tersebut merupakan fungsi utama. Lanjut untuk soal nomor yang kedua, jelaskan dan sertakan contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Di sini ada 5 syarat. Yang pertama, pengenal harus diawali dengan huruf pertama kalau huruf besar, maka selanjutnya juga harus besar. Jika awal kecil, maka selanjutnya juga kecil. Yang kedua, tidak boleh ada spasi kosong. Jika menginginkan jarak antar kata bisa menggunakan penghubung, tanda garis bawah atau underscore. Terus yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika. Yang keempat, panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, tetapi hanya 31 karakter pertama yang dianggap berarti. Yang kelima, pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan, contohnya in, if, while, dan sebagainya. Contohnya, nama underscore mahasiswa itu penamaan yang benar. Jika nama terus ada spasi mahasiswa itu berarti salah karena menggunakan spasi. Terus harga underscore total itu penamaan yang benar. Jika harga koma total itu salah karena menggunakan karakter. Terus di sini 12 salah karena diawali dengan angka. Oke, selanjutnya nomor 3.
Jelaskan dan sertakan contoh. Bisa lebih. Lanjut untuk soal nomor yang ketiga. Buatlah algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi DFC++. Nah, di sini saya sudah mengetikkan skripnya untuk mengetahui apakah bilangan tersebut adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi dia skripnya seperti ini. Nah, setelah selesai mengetikkan skripnya, kita F11. Di sini disuruh untuk memasukkan bilangan. Misalnya saja saya masukkan angka 4. Enter. Nah, di sini katakan bahwa 4 adalah bilangan genap. Bilangan genap. Nah, contoh selanjutnya mungkin saya mau masukkan angka 7. Enter. Nah, di sini 7 adalah bilangan genap. Jadi ini adalah skripnya. Skrip untuk mengetahui suatu bilangan adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, selanjutnya nomor 4. Jelaskan dan sertakan contoh penggunaan fungsi input dan output. Input, file header yang ada pada input, contohnya stdio.h, iostream, conio.h dengan fungsi inputannya seperti ini, dan fungsinya Kita lanjut soal nomor yang keempat. Jelaskan dan sertakan contoh penggunaan fungsi input dan output. Pertama, input, file header stdio.h, fungsi inputannya gets, tanda kurung, terus fungsinya untuk menginput atau membaca string yang diinput dari keyboard termasuk spasi. Terus ada file header iostream, fungsi inputannya chain, tanda lebih dari variabel, fungsinya untuk membaca inputan dari keyboard. Terus ada conio.h, fungsi inputannya getC, terus tanda kurung, fungsinya untuk inputan karakter dari keyboard tanpa enter, dan karakter yang telah diketik oleh user akan ditampilkan di layar. Contohnya kita menggunakan chain berarti file headernya adalah iostream, itu chain tanda lebih dari variabel. Variabel ini adalah tempat menyimpan input dari user. Contohnya saja kita mau menghitung panjang, menghitung luas persegi panjang, gitu, seperti itu. Terus output, file header stdio.h, fungsi inputannya print, terus ada tanda kurung, fungsinya untuk menampilkan informasi atau hasil keluaran ke layar. Terus ada iostream, fungsi inputannya code, tanda kurang dari, terus ada pernyataan, fungsinya untuk menampilkan data ke layar. Contohnya code, tanda kurang dari, tanda petik sayang C++, tanda petik penutup, tanda kurang dari, and tanda titik koma. Sayang di sini berarti pernyataan teks yang akan ditampilkan, dan and itu adalah untuk membuat baris baru. And di bawah sini ini juga bisa digunakan untuk membuat baris baru. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor yang kelima. Jelaskan dan sertakan contoh penggunaan penentu format dalam fungsi print dan scanf. Yang pertama print, tipe data integer, penentu formatnya tanda %, D, tanda %i, fungsinya untuk menampilkan nilai angka integer, terus ada bentuk desimal,
bentuk formatnya tanda persen, F fungsinya untuk menampilkan bilangan pecahan, terus ada double operation itu penentu formatnya tanda persen, if keterangannya menampilkan bilangan pecahan, terus ada karakter penentu formatnya tanda persen, C menampilkan karakter. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskan apakah output dari listening program berikut. Oke, kita langsung masuk ke C++. Oke. Kita lanjut nomor yang ke-6, jelaskan apakah output dari listing program berikut. Berarti kita masuk ke aplikasi Dev C++ dan kita mulai mengetikkan skripnya. Enter. Nah, setelah mengetikkan skripnya F11, di sini masukkan eta. Oke, outputnya Rini dan Bayu. Mengapa? Karena di sini diperintahkan untuk hasil nama pertama dan nama ketiga. Mengapa nama pertama adalah Rini dan nama ketiga adalah Bayu? Karena dalam perhitungan variabel itu perhitungannya dimulai dari angka 0. Maka kalau diminta untuk nama pertama itu berarti Rini, dan nama 0 itu adalah Dimas, karena perhitungan variabel itu dihitung dari angka 0. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.